Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Siapa sangka Pak Marshan, mantan kusir Delman yang mendirikan Yayasan Al-Fajar Berseri, sehari-harinya mampu merawat dan menafkahi 500 penderita orang dengan gangguan jiwa. Masya Allah. Sedangkan kita memiliki kelebihan rezeki belum mampu seperti beliau. Tugas mulia ini tidak pernah beliau keluhkan. Yuk, kita belajar dari Pak Marshan yang dengan kasih sayangnya menemani para ODGJ sampai mereka sembuh. Ini terus dipukulin terus Bapak, disuruh mintain ke Bapak kalau nggak dapet uang tuh dipukul. Saya kangen, pengen pulang. Dia anaknya juga termasuk orang-orang sukses semua Bu ya anaknya ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang sama sekali datang ke sini semenjak ibu ada di sini gitu. Jadi ya saya dapat info dari polsek, dia di jalan, saya bawa ke sini. Kuliah di Jepang, alhamdulillah semuanya dari Jepang, sarjana perikanan. Tapi setelah datang katanya dibikinin rumah, saya cuma minta 2 meter, emang ada 2 meter. Maksudnya saya supaya tidak mengganggu mereka. Tapi ternyata tidak tahu bagi alasan katanya saya gila, saya begini, saya begitu. Ya memang saya stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi berada di area Tambun Selatan. Dan sekarang persis kita lagi di depan Yayasan Al-Fajar Berseri. Benar, ini unik karena pondokan ini adalah pondok rehabilitas untuk menyembuhkan ODGJ. Ini luar biasa ya. Bukan menyembuhkan ya, tapi mencoba ikhtiar ya dengan cara yang ada tanpa obat, tanpa apa. Tapi di sini sudah ada nih rehabilitasi disabilitas mental atau ODGJ ya. Yuk kita ketemu dengan Pak Marshan. Karena di sini ada yang hafal Quran juga nggak taunya ODGJ-nya. Ada yang jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Ada anak-anak yang kecanduan bensin. Udah macam-macam deh. Yuk kita ngobrol sama Pak Marshan. Ya, ikutin. Assalamualaikum, Pak Ji. Assalamualaikum, Pak Marshan. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah nih. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waduh. Akhirnya kita sampai juga nih Pak ke sini. Pak Marshan ini luar biasa sekali ya. Kita dengar kisah aja nih Pak Marshan nih punya suatu tempat rehabilitasi. Ini berapa meter luasnya Pak? 8.500. 8.500. Gede banget ya. Awalnya 100 meter. Awal dulunya waktu Awal masih 100 meter. Kusir Delman dulu. Mana yang dulu? Yang 100 Yang meter yang mana? awal mulai mana? Ini dulu. Ini kan sawah nih. Tadinya ini sawah. Sawah ini kita urus. Ini 100 meter, yang tempatnya Pak Marshan 100 meter tadinya, gitu. Ikut kandang kuda. Dulu kandang kuda, sekarang jadi tempat penampungan ODGJ ini semua nih. Iya. Ini tahun berapa Pak? Dari tahun berapa? Saya mulai awalnya ngambil jalan itu tahun 92 waktu masih Kusir Delman. Nah tahun 2005 terus saya bikin barak-barak, kayu bekas, kayak barang-barang bekas lah gitu. Nah habis sampai tahun 2005 mencapai sampai tahun 2012 kita bikin dah tuh akte notarisnya. Izinnya yayasan ya? Ya, yayasan gitu. Udah 16 tahun waktu ini Pak nih? 16 tahun gitu. Awalnya Bapak ini dulunya kusir. Kusir Delman. Kok bisa kepikiran itu gimana caranya Pak? Jadi saya kan dulu narik anak-anak di komplek tuh, ada tempat pembuangan sampah. Di situ ada orang ODGJ yang sudah berbulan-bulan mungkin udah tahunan di situ. Nah di situ pas lihat pertama saya nggak punya rasa peduli. Nah pas ngeliat kedua kalinya di saat dia lagi makan di kantong plastik yang sedang digerumunin lalat gitu. Akhirnya saya semalaman kepikiran. Besok sore jam 5 saya bawa pulang deh tuh. Hasil pemikiran semalaman Oh, datengin lagi ke sana gitu ya? Iya gitu. Itu yang pertama kalinya? Pertama kali. Laki perempuan? Laki-laki kalau gitu.
Orangnya masih ada sini? Udah nggak ada, waktu itu tahun 92. Nah, singkat katanya serawat. 92? Ya, singkat katanya serawat selama 3 bulan dia sembuh. Dia, saya tanya alamat dan nama tidak berubah-ubah. Saya memutuskan bahwa dia apa yang dikatakan tuh betul gitu. Ya. Akhirnya saya kasih uang deh tuh, pulang sendiri dia ke Kerawang. Saya ongkosin 7.000 waktu itu. Nah, setelah pulang ke Kerawang dapat 3 hari, dia datang sama bapak dan ibunya ke tempat saya. Oh, Masya Allah. Kira-kira jarak 10 meter, kan namanya si Rudi tuh. Si Rudi nunjuk saya, Bu, bapak ini Bu yang rawat saya nih. Ibunya jangan dipercepat. Tiba-tiba ibunya menyium kaki saya angkat itu. Akhirnya ibunya meluk saya, dapat beberapa detik baru bicara, Pak, ini anak saya, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan. Saya menganggap meninggal gitu. Saya balik tanya, kamu sudah berapa lama Bu hilang dari rumah atau perginya? Kurang lebih Pak hampir 5 tahun. Oh, udah lama banget ya. Di situ saya merasa berharga untuk orang lain walaupun saya orang suku Sirdelman gitu ya. Ya itu aja bekal awalnya. Saya terus berangsur-angsur. Tapi itu awal mulanya hilang itu kenapa tuh Pak? Ya dia malah mengalami gangguan jiwa. Oh, karena Iya, dia gangguan pergi, jiwa. dia mungkin nggak tahu pulang barangkali gitu. Jadi kemudian itu tahun 92 awalnya. Mudah-mudahan awalnya. Kemudian itu jadi satu apa namanya trigger buat Bapak untuk Betul. kemudian melakukan ini. Nah, ini Betul. kan Bapak ketika waktu awal itu untuk setiap satu orang ODGJ kan pasti harus membiayai kan waktu itu kan. Waktu itu Bapak Iya. bisa jadi kusir waktu itu. Iya. Itu bagaimana Pak caranya Pak? Apakah cukup? Dari tahun 92 sampai tahun 2005 terkumpullah 20 orang. Nah, saya udah nggak mampu ngempaninnya. 20 orang dulu Pak Ya, kampung? dari mulai 92 tuh, mulai saat nggak tiap hari nggak tiap bulan gitu ya, berangsur-angsur dari itu sampai dari 92 sampai 2005 terkumpullah 20 orang. Nah, kebetulan saya yang biasa ngutang sama tukang warung tuh tukang beras. Kata tukang warung bilang gini, Pak, kalau ngutang terus bayarnya nggak jelas saya bisa bangkrut. Nah, akhirnya saya nggak dapet tuh, pulang dah dari tukang warung. Mampir sama teman saya ngobrol tentang masalah kesulitan saya, bahwasanya saya berat bener nih buat ngempanin mereka di sana gitu. Kata teman saya, kamu orang gila aja diurusin, orang bener susah. Akhirnya saya niat mau minjem jadi nggak jadi gitu, karena dia udah mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya saya pulang ngomong sama istri, ini si Boy kita jual dah. Udah saya kan dulu namanya si Boy tuh. Udah. Iya, dulu namanya si Boy, udah saya tuh. Akhirnya saya jual dah tuh. Jual 2 juta, beliin beras semua dah buat makan mereka. Akhirnya saya setiap pagi bawa sepeda ke pasar induk. Bukan pasar induk kita bawa uang belanja, bukan, cari people yang recall tuh yang tua-tua buat makan mereka gitu. Nah, menanjak lagi tuh sampai tahun 2012, menanjak ke 13 di demo lah oleh masyarakat sini. Kenapa itu? Karena pasien saya ada yang keluar malam, nanti ada sendal warga dipakai, warga datang kemari marah-marah gitu. Bahwasanya Bapak ini Pak piaraannya Pak, tolong diawasin Pak gitu. Bilang piaraan ya, bukan manusia. Piaraan namanya orang kampung kayak gitu. Jadi ngomongnya saya ini dia aja gitu. Ya saya bilang Pak, saya mohon maaf karena saya tempatnya memang belum memadai gitu. Nah, kemudian setelah kejadian itu dapat seminggu ada lagi yang keluar. Perempuan jemuran tuh, ibu-ibu dipakai, suami marah-marah. Terjadilah di demo saya tuh, dapat 3 hari kemudian di demo bahwasanya dengan adanya orang-orang seperti ini lingkungan tidak nyaman di masyarakat itu, udah berbagai macam kata-kata gitu. Ya saya pulang lagi ngomong istri, saya bilang masyarakat sudah mulai terusik gitu dengan adanya kita orang-orang kayak gini gitu. Istri saya juga nggak komen, diem aja gitu. Ya udah saya nyamperin pasien-pasien saya yang pada tidur tuh ya, kan malam waktu itu, kan tempatnya barak gitu. Ya saya ngomong aja dah, kayak pasien juga ngomong sendiri gitu. Saya bilang ini pekerjaan saya, kalau di luar keriduan Allah saya mohon diberhentikan lah gitu. Tapi kalau memang di dalam keriduanmu ya Allah, berikan saya kekuatan. Gitu. Mudahkanlah ya. Nah akhirnya sampai sekarang deh nih. Masya Allah. Berjalan ya. Sudah Sambil jalan Pak kita. Sambil muter-muter ya Pak. Berarti kalau sekarang udah berapa banyak nih Pak yang ada di sini? 450. Masya Allah. Dari awalnya Rudi, terus Iya. habis itu bertambah dan sampai sekarang. Pak, Ini Bapak, ini kita, aku ininya uniknya gini. Kalau Bapak dulunya sebagai kusir di awalnya ya, belum tentu punya bisa mengembangkan aset sebesar ini gitu ya, ibaratnya.
apa dengan penghasilan kusir saat itu Pak ya? Ini Dulu aja sampai ngejual kuda gitu ya. justru dengan menolong ini atas dengan keikhlasan malah dimudahkan Allah lihat asetnya seperti ini semua. Ini pasti akan karena Allah ridho insya Allah dengan apa yang dilakukan sama Bapak nih, Masya Allah luar biasa nih Pak. Waduh. Kan tadi doanya itu, kalau di luar keriduanmu ya Allah hentikan gitu. Tapi kalau di dalam keriduanmu ya Allah berikan kekuatan gitu. Tantangannya bukan di demo aja, banyak sekali gitu. Apa aja tuh? Terutama mungkin korban jadi suatu, bukan korban gitu ya, terancam keluarga kita. Kan orang ODGJ ini kan kita belum punya pengalaman. Sampai ada yang dilukain ya. Bahkan juga mungkin kita juga terancam jiwa kita juga awalnya gitu. Kita kan belum paham untuk menangani orang-orang ODGJ. Karena ada yang agresif gitu ya. Iya, betul. Ada yang sampai menyerang kita gitu. Nah sementara kita kan belum ada yang bantu. Iya. Anak masih pada nyusu kecil-kecil tuh. Ada yang baru umur 2 tahun, ada yang baru setahun. Nah jadi di situ juga kita sebetulnya udah ada gonjangan jiwa gitu. Kalau kita nggak kuat tahan memang tadi itu. Karena saya berpikirnya saya kan manusia yang tidak punya harga diri, kok sampai ibu-ibu menyium kaki saya. Itu yang membuat Itu awalnya itu banget awalnya yang gitu. trigger ya. Semua tuh jadi tantangan lain sebagainya hilang dengan hal seperti tadi itu. Nah kalau sekarang ini kan mungkin ya udah banyak yang bantu ya ini ya. Karyawan saya juga yang bantu udah 50 orang. Karyawan sekarang? Ini 50 gitu ya. karyawan dari mana Pak? Warga setempat? Warga atau- yang dulu suami yang demo saya, sekarang istrinya kerja di sini. Yang dulu malah bapaknya jadi juga, support ya? dulu bapaknya yang demo saya, anaknya kerja di sini. Jadi sekarang masyarakat ini berbalik. Artinya apa? Dengan adanya panti ini bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar gitu. Baik kita ada yang butuh kendaraan, kita siapin. Masyarakat ada yang mau ke rumah sakit, kemarin bilang pakai aja silakan gitu. Nah sekarang ini masyarakat ya saya sih nggak bilang 100% ya. 60% udah mensupport kita gitu dengan adanya panti ini gitu. Betul. Waduh, Iya. ini kan waktu kejalanin yang keduanya itu kan 20 orang tuh. Bapak hanya dengan modal menjual kuda kesayangan justru. Ya karena nggak mampu ngempaninnya gitu. Duh, kemudian setelahnya berikutnya apa lagi yang Nah, ini kan tanah kosong nih, punya orang Cina nih. Jadi setiap hari mereka itu saya kasih kegiatan, yang nanam kangkung, nanam sawi. Jadi buat itu. Oh, aktivitas Iya, mereka, kegiatan ya. Jadi tiap hari tuh. Terus kita piara kambing, makanya masih ada kambing, masih ada tuh. Jadi bagaimana nih untuk menopang jangan sampai nih beras ini habis, kita belum ada penghasilan. Nah jadi mereka tuh saya suruh bercocok tanam gitu, berangsur-angsur gitu. Pelan-pelan ya Pak, Sambil ini kan jalan ya kali ya? seperti Bapak bilang tadi juga ya, bahwa kan setiap ISA kita bilangnya pasien gitu ya Pak ya. Iya. Kan ini kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, ada yang agresif, mungkin ada yang biasa-biasa aja. Nah ini kan Bapak juga bilang, ini juga kita pun yang ngebantu pun ngerasa ada gonjangan jiwa juga nih gitu kan. Nah ini gimana Pak akhirnya Bapak bisa istilahnya melatih kesabaran Bapak dan juga keluarga, terus akhirnya juga menjaga mereka juga, karena tadi Bapak bilang di awal kita nggak pakai obat apapun gitu. Iya, jadi tadi kalau saya lihat ini kan orang ODGJ ini kan kalau udah mengalami gangguan jiwa kan itu rata-rata sama. Contohnya begini, ngomong sendiri, ketawa sendiri, tidak peduli sama dirinya, tidak punya rasa tanggung jawab. Itu kan kalau udah jadi gangguan jiwa kan seperti itu. Tapi kalau saya lihat itu faktornya beda-beda. Nah kita harus bisa menguasai karakternya dia. Misalkan ada yang bisa nggak bisa diem tuh, hiperaktif gitu. Nah itu kita bagaimana menghadapi mereka. Nah perlahan-lahan dengan kesabaran kita, dengan edukasi kita yang baik untuk dia gitu, dia juga merasa cinta dengan kita. Itu perlahan-lahan dia akan membaik jiwanya, semakin tenang ya semakin baik gitu. Jadi itu Kebanyakan tuh Pak, kalau misalnya Bapak lihat ya pasien yang udah pernah di sini tuh, kebanyakan gangguannya karena apa Pak? ya jadi gini Mbak ya, saya kan bukan dokter nih ya gitu. Tapi kalau menurut pengamatan saya nih dari tahun 92 hingga sekarang ini, itu yang saya temukan kebanyakan kalau wanita tuh dari asmara gitu. putus cinta? Salah satunya ada. Perceraian? Iya. Tadi pokoknya asmara lah ya, masalah pacaran, masalah rumah tangga, ya, masalah kecewa. Karena itu yang saya temukan rata-rata wanita seperti itu. Nah, nggak tahu kalau dokter jiwa saya nggak ini ya gitu, karena saya bukan dokter, itu baru perkiraan saya gitu. Karena setiap saya dialog rata-rata mengarah ke sana. Beda dengan laki-laki. Laki-laki apa? Laki-laki tadi ya pergaulan, masalah sosial masyarakat ya, tekanan ekonomi, ya, frustasi dengan masalah pekerjaan, ya, kecewa masalah tadi usahanya, termasuk tadi yang tadi saya bilang lingkungan apa sosial tadi itu ya apa maksudnya dampak psikososial, misalkan kayak dia pergaulan. Kan di sini ada yang kecanduan lem ya, ada yang minum apa tuh remadol apa tuh sama
eksimer tuh yang dibeli di warung-warung itu. Nah, Itu bagian dari anak-anak kecil juga iya, ya Pak? kan tadi ada anak 8 tahun kecanduan bensin, ada yang kecanduan lem, ada yang kecanduan gadget. Jadi Kecanduan banyak. gadget? Ada yang Itu gadget. bisa juga. Contohnya gimana Pak? Kecanduan gadget tuh? Jadi dia kalau kita main HP langsung di Oh kayak langsung. kayak tadi tuh. Yang Kayak tadi bisu kita tadi ya, nah, bisu. itu. Dia kan sibuk tuh main HP terus. Nah, kalau udah lebih dari 8 jam anak ini itu namanya udah kecanduan. Ketika diambil itu dia nggak terima gitu. Nah, kalau masih anak-anak kan paling dia marah, guling-gulingan gitu ya. Tapi kalau dewasa kan fisik udah. Nah, ini kan udah pas lari kan dianggapnya apa? Karena dianggapnya gangguan jiwa dibawa ke tempat saya gitu. Wah, Itu. ini juga ya. Sekarang kan serba apa di masa pandemi Banyak. ini kan anak-anak semua serba online gitu ya. Iya. Kita merasa bahwa anak-anak pegang gadget 8 jam kita anggap biasa gitu. Tapi ternyata ada dampak negatif di luar itu semua ya. Ya mudah-mudahan ini juga pelajaran ya. Nah Pak, ini, Pak, ini nih. kita pas di depan ini apa nih Pak? Bisa dijelasin Ini yang udah nggak? lebih baik di sini lebih tenang. Oh ini ada perbedaannya gitu ya? Perbedaannya. Jadi ada lebih tenang. Ini selangkah lebih Baik. bukan lebih baik, lebih agresif. Oh yang di sebelah sini. Di atas juga sama nih, berimbang. Nah, tapi di sana itu yang baru datang tuh, yang dikiriman ini dari baru masyarakat, dari polisi, dari dinas sosial. Di sini perempuan singgahnya nih. Oh. Itu ada 60 orang di situ. Masya Allah luar biasa. Nih dua Pak, berarti kalau setengah dari umur Bapak udah di sini gitu ya, udah dihibahkan ke sini gitu, diwakafkan ke sini. Nah, selama ini ada yang akhirnya sembuh Pak? Ada, ntar ada binaan saya tuh yang Berapa orang kira-kira tuh? ya kan bean pulang tuh ya. Walaupun dia dapat dari jalanan kalau udah sehat kan pulang tuh. Karena kan Oh ya, jelas karena akhirnya alamatnya, udah tahu iya, ya, jelas bisa alamatnya. diajak ngobrol. Ada yang dia pulang sendiri saya ongkosin gitu. Nah, kalau ini dititip oleh keluarga, begitu mulai sehat, saya bilang ini udah bagus nih. Itu dijemput oleh keluarganya gitu. Nah, Oh, jadi pada dasarnya ketika udah sembuh memang hubungin keluarga Ini gitu. Iya. yang menarik ini. Bapak ini bukan dokter, tapi Bapak ini mampu menyembuhkan penyakit dengan polanya gitu. Nah, ini dia polanya nih, Pak. Kira-kira apa nih, Pak, polanya? ya kan pada dasarnya kan masyarakat kan stigma masyarakat ini kan bahwa ODGJ itu kan membahayakan. Nah, saya sebalik. Bagaimana saya lebih dekat dari keluarga gitu. Atau dari lingkungan-lingkungan yang bahwa saya kalau ada ODGJ itu ada yang menjauh gitu ya. Ada yang mungkin diasingkan. Nah, saya itu sebalik. Saya lebih dekat dengan apa yang tadi mereka Butuhkan butuhkan seperti sebenarnya. itu gitu ya. Nah, makanya sebetulnya mereka kalau dia semakin jiwa semakin tenang, mereka tuh semakin cepat ya. Perkembangan jiwanya gitu. Kan mereka ini kan ada masalah nih. Mereka ini gangguan jiwa pasti ada masalah. Ketidaknyamanan ya, tekanan. Mungkin juga artinya apa ya, baik itu keluarga maupun masyarakat. Nah, timbullah jadi mereka ini membuat lingkungan tidak nyaman gitu. Nah, saya kan nggak pakai obat sama sekali. Paling saya pakai itu ada pembinaan kayak pengajian tiap minggu, kayak olahraga, kayak upacara gitu. Nah, jadi hal seperti itulah mereka perlahan-lahan dia akan membaik gitu. Oh gitu. Pak, nah, Coba dengan tiap mungkin dari- pengajian juga salah satu. Iya. Dari awal mungkin ya, Pak. Misalnya dari yang baru datang nih. Kan Bapak juga bilang ada di tempat isolasi gitu Iya. ya. Nah, itu kegiatannya apakah sama digabungkan atau mereka memang dipisahkan sendiri? Pisah. Dengan kegiatan masing-masing juga. Jadi bisa, kalau yang berdatang ada ruang isolasi, kita deteksi dulu. Dia termasuk gangguan jiwa agresif atau pasif gitu. Kalau yang agresif campurkan nanti Malah chaos mengganggu, mengganggu yang udah sekian persen gitu. Jadi kita ada klasifikasinya gitu. Gitu. Tapi jadi akhirnya Bapak bisa tahu gitu ya, walaupun Bapak belum ada background untuk mengatasi kejiwaan, tapi akhirnya Bapak bisa melihat gitu. Iya, kan setelah 3 hari kan kita ketahui, oh dia termasuk gangguan jiwa pasif nih, nggak agresif. Udah kita campurkan sama yang misalkan ini kan ada kelas-kelasan nih. Nah, oh dia masih agresif, ya udah kamu di situ aja dulu. Karena kalau dicampur dengan yang lain nanti mempengaruhi gitu. Ke tempat-tempat yang ini kita bahas iya. masih yang interaksi langsung. Ini yang Ini yang udah lebih baik ya. Sini. Waalaikumsalam, Ibu. Kita dari Jakarta, Bu. Nah, ini udah lebih tenang, itu tempatnya tuh bersih gitu. Jakarta Selatan. Selatan. Iya. Iya. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Aduh. Rumahnya di mana, Bu? Cempaka Putih.
Maka putih. Tahu. Oh iya data. Betul. Kaipa. Oh gitu. Alah. Suami kakakku meninggal. Di sini yang udah agak lebih sehat juga nih. Itu tuh. Iya nih. Di sana. Iya, bentar ya Ibu. Sehat nih, udah ngerti ya, spesial macam ini. Waalaikumsalam. Kita dari Jakarta, Waduh. Ibu. Wah, bajunya aja kantor saya dulu itu kayaknya. Oh iya. Ada anak nongkrong. Seseorang ini. Waduh. Alhamdulillah. Bantu dong. Gimana, Bu? Itu yang Brimob itu suruh saya keluarin dari sini. Ya, yang Semua beri anak saya jadikan ibu ini sampai ke luar negeri, saya ambil habis dari semua Polsek harta benda. Aset suami. Kita bawa ke sini. Akhirnya dia ngasih nomor telepon anaknya, saya hubungin lah anaknya. Dia anaknya juga termasuk orang-orang sukses semua Bu, ya anaknya ya. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang sama sekali datang ke sini semenjak ibu yang ada di sini gitu. Jadi iya, saya dapat info dari Polsek, dia di jalan, saya bawa ke sini. Minta kuliah di Jepang. Alhamdulillah semuanya dari Jepang, sarjana perikanan. Tapi setelah datang katanya dibikinin rumah, saya cuma minta 2 meter. Emang ada 2 meter? Maksudnya saya supaya tidak mengganggu mereka. Tapi ternyata tidak tahu bagi alasan, katanya saya gila, saya begini, saya begitu. Ya memang saya stres. Ya mungkin dengan lihat tayang ini mudah-mudahan. Jadi anak ibu tadi belum ada yang menjenguk ya? Belum. Padahal udah jadi orang sukses gitu ya. Anak-anaknya udah sukses semua. Orang sukses semua ya. Aduh. Jadi emang berbagai ini ya Pak, nggak bisa dibilang bahwa mereka ini berasal dari perekonomian yang Enggak. rendah ya, Iya. tapi ada juga yang perekonomian yang bagus. Ah, bagus. Kalau itu pintu surganya anak-anaknya loh. Nah ini nih Lensia tua nih. Waduh. Lensia. Ini bapak-bapak ya? Nah ini anak kecil ini dia di stroke nih. Coba ini. Dia kan korban kekerasan dari Yuda namanya, Yuda. Iya, Yuda. Nah ini belum tahu keluarganya nih, belum tahu keluarganya. Tapi kalau dari segi mentalnya, Dia sebetulnya nggak begitu kena gangguan mental berat karena tadi kekerasan dari orang tuanya. Coba Yuda dulu tinggal sama siapa? Dulu Ya. sama bapak saya. Terus kok bisa ada sampai dulu lumpuh di teman-temannya, itu bagaimana bisa keluar dari rumah? Lagi diem saya. Lagi bisa jalan, lagi lihat layangan. Iya. Itu disuruh pantonya Waidin. Ngapain tuh? Nutupin pantonya karena ada ristiknya. Jadi langsung saya kesetrum. Nah jadi ketemu saya ini, saya dapat telepon dari dinas sosial di rumah singgah, dia mau dikeluarin karena ada buang air di situ kan nggak bisa jalan. Nah, akhirnya saya dinas sosial kan nggak punya tempat seperti ini, jadi saya telepon, saya ambil. tapi sekarang udah balik kan Sekarang kayaknya ya? bisa jalan, tuh kaki lumpuh nekuk itu, kaki gitu nggak bisa lumpuh. Sekarang sudah bisa. Gara-gara kesetrum itu? Iya, jadi kalau pagi tuh temennya dimpatin dia, suruh minta-minta. Nanti sore diambil, punya uang dikasih teman-temannya gitu, bukan dikasih, artinya dipinta ke teman-temannya. Terus ini terapi apa Pak yang dilakuin? Ya, saya juga nggak ngerti juga ya. Sini ada beberapa orang yang Kok bisa, lumpuh. ini bisa sembuh bagaimana Pak? Saya urut. Urut. Bikin kaki kan kecil kaki tiap hari nih. Ya. Nggak bisa jalan. Jadi saya urut, terus baru bisa jalan pelan-pelan. Ya alhamdulillah ya udah mendingan sekarang ya. Tapi nggak tahu orang tua belum pernah ketemu lagi. Nggak tahu lagi. Orang tua nggak nyariin? Ah, nggak nyarai, nyariin? nggak kesini, nggak tahu kesini. Nggak tahu kalau kesini. Iya. Oh. Kan saya teh udah dimasukin ke Facebook, udah dicari ke rumahnya. Belum ketemu semua. Lagi itu ngomongnya sedih sih, kasihan. Jadi kalau ketemu saya diam di rumah. Diam di rumah jagain adik saya. Oh, belum pernah ketemu sampai sekarang jadi. Ya Allah. Masih kangen sama adiknya? Kangen. Siapa nama adiknya siapa? Ah, Nama adiknya siapa? Dewi Tapi Dewi belum pernah ketemu sekarang ini. belum, Umur berapa kira-kira sekarang kalau Dewi ada? masih kecil. Ada umur 15-an. 15 tahun ya. Ini kalau ada yang lihat kakak nih, siapa tahu Dewi nonton. Oh, mau ngapa ada Dewi? Mau ngomong apa? Mau ngasih, mau minta maaf kali saya. Kayak kasihan kali saya. Ini terus dipukulin terus bapak.
disuruh mintain ke bapak. Kalau nggak dapet uang teh dipukul, disuruh nyuci piring ke bapak teh. Bapak saya galak. Kalau mama saya baik, gak galak. Bapak asli saya galak. Kalau Aki udah meninggal Aki. Tapi kamu yang paling kangen sama Dewi ya? Saya kangen ke adik saya, pengen mau ketemu rumah saya. Ya mudah-mudahan Udah kalau ketemu rumah saya pengen pulang diam di rumah, nggak mau di jalan lagi. Saya pernah di Bandung ketangkep razia, di bawah tempat razia saya dikasih makan, dibotakin, disuruh mandi, dikasih sampo. Saya ke perawatnya, minta sampo ke perawat saya. Kalau di sini udah berapa lama? Ini udah lama. Udah lama ya. Ya mudah-mudahan ya ada yang bisa nonton YouTube kita gitu ya, mungkin dari keluarga Yuda. Yuda kangen banget sama keluarga. Pulang udah. Siapa tahu nanti ada yang jemput gitu ya dari keluarga, terus bisa kumpul-kumpul lagi insya Allah ya. Kan nggak mau bilang sama adiknya. Seberapa tadi? Dewi. Dewi apa Dewi? Dewi. Kakak di sini ngomong gitu aja, siapa tuh nonton. Dewi, ini kakak saya ada di sini. Pajar gitu. Di Kak Pajar. Ya lagi di sini kan kakak. Oke, kalau saya pulang, kalau saya punya uang dikasih buat jajan buat adik saya Dewi. Saya mau minta maaf ke bapak saya, mama saya, semuanya keluarga saya dari Jakarta. Saya kangen, pengen pulang. Kalau ketemu mau apa kamu? Mau Peluk ke mama, ke adik saya. Ya mudah-mudahan keluarga dari Yuda menyaksikan ya. Dewi, mamanya Yuda ini kangen. Yuda sebenarnya udah kepengen banget pulang ke rumah, janji kalau di rumah juga kemana-mana ya udah ya. Kepengennya di rumah aja. Sekarang udah lebih sembuh. Tapi orang tua tahu nggak kamu kakinya disetrum gitu? Orang tua nggak tahu. Nggak tahu kalau kamu gini keadaannya nih? Nggak tahu kalau Ya Allah ya Allah. Duh, andai kan tahu pasti ya. Sedih juga ya. Masya Allah. Oke, Yuda mudah-mudahan ya nanti keluarga ketemu insya Allah. Insya Allah ditonton. Insya Allah ada di jalan apa Bandungnya? Di Ciroyom. Di Ciroyom. Dewi warga Ciroyom, ini ada Kak Yuda di sini nunggu nih. Ya mudah-mudahan ada keluarga yang mampir ke sini ya. Ya ke Al-Fajar Berseri ya. Al-Fajar Berseri, insya Allah mudah-mudahan bisa tersambung lagi jalan silaturahmi. Amin ya Rabbal. Kemudian juga jadi bisa memberikan banyak inspirasi gitu. Nih Yuda sebenarnya juga sehat-sehat aja ya. Sehat ya. Bukan tekanan mental aja dia merasa ketika orang stres gitu. Padahal dia dasarnya sih nggak stres gitu. Nah ini menarik nih Pak, sebelum kita ke sini kita dengar banyak cerita tentang Bapak. Katanya di pasien-pasien yang ada di sini pun karena Bapak aktif kan dengan kegiatan mengaji dan lain sebagainya, ini malah ada yang jago ngaji juga gitu ya? Ada hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Boleh juga tuh kita satu-satu kita datengin ya. Yuk teman-teman kita dengar. Buku SIM ini akan bertilawah salah satu surah dari Quran. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Umi ini bukan stres dia cuma hanya di sini itu anggap aja dia mendidik anak-anak yang pengajian setiap hari Sabtu dan Minggu gitu. Cuma mungkin karena keluarga di rumah juga nggak ada yang mengawasi dia, nggak ada yang bimbing dia gitu, masing-masing udah punya rumah dan keluarga. Akhirnya kakaknya tuh menitip bisa di sini gitu. Ya saya nggak tahu kalau dia tuh bisa baca Al-Quran karena waktu malam sepi gitu ya, ada suara lantunan baca Al-Quran tuh. Pas pagi saya tanya semalam siapa tuh yang baca Al-Quran, nggak ada yang ngaku. Akhirnya pas pengajian saya tes satu persatu. Nah ternyata ini salah satunya Umi Kulsum. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini Umi kalau di kamar gitu suka ngajarin teman-temannya juga nggak? Ya kan kalau temennya kan ada yang sebagian mau ngaji, ada yang sebagian nggak peduli, cuek-cuek aja gitu. Nah jadi kalau pas pengajian di sini aja nih di aula nih kan semua nih pada ikut ngaji nih. Yang udah sekian persen. Kalau yang berontak pada gitu. listrik ada setrum mungkin. Jadi mereka tuh ya tadi kan dia ada yang main listrik. Jadi dia nggak sempat ngaji dengan mereka tadi di situ kalau di kamar dia gitu. Paling kalau kita panggil semua nih ada pengajian untuk seluruhannya lah, dia salah satunya yang ngajar gitu. Ya Allah, ini kita jadi merasa tertegur ya dengan apa kemampuan dari Umi Kulsum ini ya. Bagaimana mungkin secara pikiran kita pressure-nya nggak seberat beliau gitu ya. Mungkin nggak banyak tekanan yang diharap yang dirasakan seperti beliau gitu. Tapi kita lihat tilawahnya jauh, kemampuannya jauh di atas kita gitu. Yang kita kalau ditanya nanti sama Allah gitu, kamu udah diberikan pikiran yang tekanan pikiran nggak seperti waktu Kulsum, tapi kita kemampuan baca Qurannya belum apa-apa gitu. Dan beliau ini hafal gitu, bukan dibaca loh ini hafal, Masya Allah. Jadi rasa kayak jadi minder ya di depan Allah, mungkin dia lebih mulia dibanding kita nih. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Udah hafal berapa juz? 15 juz. 15 juz, ya Allah ya Rabb. Masya Allah ya. Bikin baper ya. Masya Allah ya, bisa kita lihat ya, kita yang dikasih kesehatan gitu ya, semuanya malah, karena kita malah jauh gitu, hafalan kita masih jauh banget dari Umi Kulsum nih. Umi Kulsum yang ada di sini malah 15 juz sudah bisa hafal gitu ya, Masya Allah. Insya Allah ini malah ngebawa keberkahan juga ya Pak ya di sini ya, ngebawa teman-temannya juga, mungkin yang di satu kamar gitu bisa lama-lama jadi ada keinginan untuk pengen baca Quran juga. Ya Insya Allah. 15 juz jadi nggak hilang ya di sini juga ya? Iya. Selama di sini ada ngafal juga? Ada ngafal juga pas selama waktu zaman pesantren dulu? Kuliah, kalau saya sih bukan pondok pesantren, jadi kuliah? Iya, pengalaman kuliah aja, belum pernah pontren belum. Oh, Masya Allah. Pontren itu apa sih? Pondok pesantren? Pondok pesantren. Kayak bahasanya luar biasa ya. Aduh, Masya Allah ya. Aduh, luar biasa nih. Umi Kulsum memang inspirasi kita semua nih ya. Ayo, sekarang hafalin 15 juz. Nggak hilang hafalannya. Walaupun mungkin banyak pikiran lain yang hilang, tapi juznya nggak hilang. Ini luar biasa. Masya Allah, betul. Masya Allah. Aduh, Pak, ini kita kemana lagi, Pak? Ya, sih kemana aja ngikutin. Oh, iya. Oke, nah ini ya, yang jago bahasa Inggris ya? Jago bahasa Inggris sekarang? Iya, ada juga bahasa Inggris. Mungkin nanti ada yang bisa bahasa Inggris, silakan tanya dia nama dan alamat di mana, terus berapa nomor di sini. Oh, Assalamualaikum Pak Alif. Udah berapa lama di sini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Ini katanya kita dengar dari Di sini ya, Pak Haji katanya. Duduk silakan Pak. Akan balik. Aduh. Duduk Alif. Tadi katanya Pak Alif ini jago banget bahasa Inggris. Waduh. Dia di bahasa Inggris tapi nggak tamat. Oh gitu. Di mana tuh? Di Padang, di Bung Hatta. Di Mata. Oh di Bung Hatta. Oh Masya Allah. Oh iya, berarti kita ngobrol apa nih? Nah, sama Ini beliau nih. apa
Bahasa Inggrisnya nggak hilang nih Pak? Insya Allah. Kita tanya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. How long have you been here? About 2 years. 2 years already, yeah. Almost 2 years. Almost 2 years. Because I came here on December 2019. 2019. Yeah, on December. What brings you here? Sorry? What brings you here? What makes you come here? Oh, I was brought by the official of mental hospital in Padang. In Padang? Yeah. You were sent here, yeah? Yeah. Oh, yeah. How about your family? Do they know that you are here? Yes, but they come visit me here because there is a corona epidemic. Said Oh, I due see, to I the see. corona, so they cannot go here, Come here, yeah? So you have any daughter or son or family? Oh, I have a son, one, but I don't have any wife anymore because I Divorced. divorced Divorced with my already. wife. How about your son? They came here? Not yet. Not yet because he is busy on his lecture in Padang. Oh, he's a lecturer. Yeah. Oh, congratulations. Lecture, go on to lecture in Padang. Oh, mashallah. mashallah. Do you have some communication like a video Phone call? or video call? phone? No. No, not at all. Is there any frequent communication with Padang family here? Yes, ever, but not seldom. Oh ya, masya Allah. Waduh, luar biasa nih bapak ini. Berarti udah sebenarnya. jago ya bahasa Inggrisnya ya. Ah. Tapi Pak, kalau misalnya ingat gitu, berarti dikirim dari apa rumah sakit di sana ya, Iya. di Padang. Boleh tahu Pak, kenapa? Dikirim. Kenapa masuk ke sana tuh? Tadinya gara-gara. Oh, itu karena itu apa namanya istilahnya I have a bad temper gitu. Cannot control my emotion. Emotion ya. Oh, I see. Bad temper, sometimes I easy to be angry with everyone gitu. Oh, my. Oh, Oh, that's probably on a physical encounter only ya. Yes. but you look a good man ya. Kelihatannya baik. He's a good man. He's a good man. He's a good man, really. But probably sometimes the He cannot ini ya. How about here? Do you have some kind of some Therapist sometimes lose temper here? Oh no, I'm quite happy to be here, but however I want to go back to my hometown. Oh, you miss your I hometown. see. Yeah, I miss mashallah. it. And how about your family? Maybe your brother or sister? Brother, sister. The news has said with the official here, they will visit me maybe 2 more months. They will visit me. Oh, I see. The new year maybe. On New Year ya. Yeah. Oh, mashallah. Oh, so everybody already know that you are here ya. Yes. Do you have any plan how long you will be staying here? Oh, tergantung pagi ya. Yes. If they permit me to go back, he permit me to go back. You will, Very ya? happy. Oh, insyaallah. Aduh, ini menarik ya. Bapak ini sebenarnya kalau kita kan ngobrol biasa nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Nah, Pak, misalnya ini anaknya nonton acara ini, Pak. Bapak mau ngomong apa sama dia, Pak? Misalnya, Pak, anak Bapak. Anaknya namanya siapa Pak? Oh, nama anak saya Muhammad Toha. Muhammad Toha. Silakan Pak ngomong sama anaknya, Pak. Siapa tahu dia lagi tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toha, ayah di sini di Bekasi ya, sampai saat ini ayah baik-baik saja. Mudah-mudahan Toha juga dan seluruh keluarga di rumah baik-baik semua. Gitu, tidak ada kurang apapun gitu. Terima kasih gitu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Amin. Ngajar di mana beliau, Pak? Kuliah ya. Oh, kuliah. Iya, di itu apa namanya sekolah Al-Quran. Oh, Masya Allah. LPTQ apa namanya? LPTQ. Oh, iya. Masya Allah. Kangen Pak sama Iya. Toha Pak. Iya. Aduh, Masya Allah. Kangen banget sih kelihatannya. Insya Allah kita doakan bisa bertemu. Apalagi punya anak calon penghafal Quran juga ya pasti akan lebih dekat lagi lebih dekat dengan Allah, pasti juga lebih dekat dengan orang tuanya. Amin ya Allah. Amin. Duh,
cepat kembali ya Pak. Nah, makasih ya Pak Toha. Insya Allah, Sehat-sehat makasih, Pak terus Toha. ya Pak. Aduh, luar biasa. Iya. Aduh, ini banyak menginspirasi nih Pak. Karena itu belajar dengan mereka juga. Iya, belajar dengan mereka mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya, pendidikan maksudnya gitu ya. Jadi mereka juga ya bukan berarti dalam tanda kutip dia ganggu seperti ini nggak bisa apa-apa. Ternyata mereka juga punya kelebihan juga. Masya Allah. Punya kelebihan. Yang nggak mau kita nggak bisa, yang mau kita nggak ada gitu maksudnya gitu. Kalau yang kecil tadi Pak, kenapa tuh Pak? Itu yang bensin itu? Itu pecandu bensin. Ini kan baru mulai dia hilang nih. Beberapa hari saya lakuin apa istilahnya. Ya memang tapi seperti ini mereka kasih kebebasan. Dulu waktu kemarin pertama datang kalau ada motor parkir dia langsung buka joknya tuh. Dibuka, disirup. Nanti kalau kita cegah, wah dia banting-banting diri. Lukain diri sendiri. Dia Gitu. pernah minum bensin? Enggak, ngirup. Hirup. Oh. Kalau orang tuanya gimana Pak? Dia kata di Bandung nih, tapi orang tua itu udah nggak mau, nggak nyanggup maksudnya gitu. Ini umur berapa Pak? Nah ini dibawa sama si Anu nih, si timnya Nopi, dibawa ke sini. Di YouTube itu. Gitu. Umur berapa nih Pak? 8 tahun. 8 tahun. Tapi dia dari umur 4 tahun udah itu mulai itu. Oh, dari Iya. ada umur yang segini berapa anak Pak? 2. Pak, kalau lihat dapur umum gitu ada? Ada di sana tuh. Dapur umumnya gitu. Ada. Keren juga tuh. Makasih ya Pak Ali ya. Oh iya Pak. Masya Allah, mudah-mudahan Pak. keluarga menonton di rumah ya Pak. Masya Allah. Tite sedang apa? Yang ngupas labu. Kompas labu buat makan sore ya? Iya. Nah, Oh, tinggal di mana Bu Titi? Purwokerto. Purwokerto. Waduh. Celah itu Purwokerto sama bapak saya. Dekat sama Chan Kelvin. Ustaz Kevin di Purwokerto, benar. dulu katanya pernah pacar liat Facebook ya? Pernah. Berapa tahun itu? Katanya 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Udah di sini? Belum, ini sini baru. Di sini udah berapa bulan di sini? 8. 8 bulan. Dari bulan April. Oh, tahu. Pinter deh ya berarti. Iya. Sehat berarti ya? Titik sehat ya? Udah. Oh, udah sehat. Udah lagi pulang dong. Iya. Ngisi waktu luang aja di sini. Oh. Masya Allah. Nah itu Mbak Titi lo pacar liat Facebook itu apa pernah ketemu orangnya? Belum. Waduh. Aduh, gimana ceritanya tuh? Udah tahunya dia jadi pacar sih gimana tuh? Tahu. Jadi Mbak Titi nggak pernah lihat orang, nggak pernah ya? Enggak. Namanya siapa orang itu? Bambang Iwan. Bang Iwan? Bambang Iwan. Oh, Bambang Iwan. Iya. Oh, Purwokerto juga? Iya. Oh, kerjanya apa itu Bang Iwan? Katanya si TNI Angkatan Darat. Waduh. Jambi Sumatera. Oh. Iya. Itu apa? Deketin aku aja katanya sih. Yang bikin kan Facebooknya aku itu. Oh, bikin Facebook tuh ya? Iya, itu Facebooknya yang bikin aku. Yang bikin Facebooknya Bang Iwan, mbaknya? Iya. Oh, tuh mbak pacaran sama Mas Bambang Iwan itu? Iya tuh. Lewat Facebook? Iya, yang bikin aku. Oh, ini unik. Jadi Mbak Titi ini bikin Iya. Facebooknya Iya. Bambang Iwan. Iya. Nah, akhirnya Mbak Titi ini pacaran sama pas Bambang Iwan itu? Iya. Lewat Facebook? Iya. Lewat Facebook itu? Iya. Facebooknya yang bikin Mbak Titi? Iya itu. Waduh. Terus Pak Bambang Iwannya kok dibikinin Facebook? Nggak terima kasih? Belum. Belum? Oh, ngobrol apa aja waktu di Facebook? Katanya janjinya sih mau ngelamar. Kapan tuh? Itu buat stres itu. Kagak Yang tahu. Harapan, bikin harapan. dia. Iya. Oh. Belum ngelamar dia? Belum. Oh, alasannya kesini kenapa, Pak? Yang ngisi waktu luang aja, Pak. Oh, Tidak, suntuk main PS terus gitu. Ngisi waktu luang. isi waktu luang ya, gara-gara Bang Iwan belum datang-datang. Iya. Rencana katanya mau datang kapan? Ya katanya sama saudaranya gitu. Oh, Lamar. Iya. Oke. Waduh. Ya, ya. Waduh, menarik ya kayaknya nih. Makasih ya Mbak Titi ya. Sehat-sehat ya. Nah, semuanya. Oh, ini dapur umumnya. Masak labu. Banyak ya. Porsi besar ini mah seperti restoran ini. Kapasitas kompornya. Insya Allah ini Pak, kita diajak tur sama Bapak. Sepertinya tur Melatih hati kita ya, wisata hati, sama bener. ini sepertinya jalan ninjanya Bapak untuk menuju surga menurut Masya saya. Allah. Semua orang punya cara untuk mendekati Allah ya, mendekati ridha Allah ya. Tapi Bapak ini punya cara yang bisa dibilang berbeda. Nggak semua orang bisa punya kebesaran hati melakukan hal kayak gini depannya. Dan ini memilih jalan yang jarang banget orang ambil gitu ya.
Di sini malah Bapak mengajak orang-orang yang tidak ada tempat tinggal, yang memang punya kebutuhan khusus, yang memiliki gangguan jiwa juga gitu. Tapi Bapak di sini memperlihatkan ke kita gitu, gimana kebesaran hati Bapak, keikhlasan Bapak, kesabarannya, Masya Allah. Ini dari yang berawal dari satu orang Bapak ketemu di tempat penampungan sampah, sampai sekarang akhirnya ada 450 pasien yang ada di sini, dan itu pun sudah keluar masuk gitu ya Pak ya, udah ada yang keluar, udah kembali lagi ke keluarganya masing-masing. Pak, cobaan apa yang terberat yang pernah Bapak rasakan selama mengurus yayasan ini Pak? Yang terberat pada waktu itu saya punya pasien yang melahirkan di sini satu, kedua yang meninggal dari jalanan itu. Itu yang terberat karena nggak semua masyarakat peduli dalam kondisi kita dalam keadaan yang mungkin menurut kita sangat berat gitu. Nah itu dua. Dan ketiga, anak saya tuh waktu istri saya lagi masak sayur tuh, anak saya tuh baru TK tuh, dia lari nyamperin ibunya, akhirnya jatuh kepleset, kecebur di sayur. Akhirnya ini kesiram Pak. kesiram sayur. Akhirnya kan saya bawa ke rumah sakit. Kata dokter ini udah dioperasi nantinya gitu. Kalau nanti jadi cedera gitu gitu. Itu yang nggak bisa dilupakan gitu. Itu memang tantangan sangat berat. Ya barangkali di balik itu ada hikmah-hikmahnya lah gitu. Insya Allah pasti selalu ya, Pak. karena kita menyelamatkan orang mungkin serasa mungkin tadi nggak kita nilai dengan uang segala macam ya gitu. Barangkali kita di akhirat nanti ketemulah orang-orang yang baik gitu ya gitu. Masya Allah. Itu aja sih, nggak ada komitmen lain-lain gitu. Masya Allah. Ini Bapak nih kalau saya rasa misalnya ada sekitar berapa ratus lah yang sudah sembuh misalnya Pak ya. Dari sini kemudian sudah pulang ke rumah masing-masing Pak. Dan kemudian mereka sendiri mungkin udah hidup normal layaknya orang biasa dan menyaksikan acara ini. Bapak mau ngomong apa Pak? Ya khususnya karena saya kan pekerjaan saya ini adalah merawat orang-orang yang termasuk terganggu jiwanya. Ketika di masyarakat mungkin barangkali ada yang dipasung, ada yang dijauhkan oleh keluarganya. Kalau memang tempatnya masih muat, saya masih bersedia untuk menerima. Dan satu dan kedua, jangan dijauhkan orang-orang ODGJ. Pada dasar mereka perasaan sama, cuma mungkin kapasitas yang beda gitu. Kan sini kan ada yang dipasung, ada yang sengaja dibuang oleh keluarganya gitu. Ini ya memang hal seperti ini serasa mungkin nggak manusiawi ya gitu. Dunia sudah semacam negara udah semacam maju ini masih ada orang ditelantarkan kayak binatang gitu. Ya seharusnya itu bukan tugas saya, tugas pemerintah barangkali ya gitu. Tapi kita secara manusiawi ya apa salahnya kan begitu. Masya Allah. Ini Bapak ini ya, Bapak ini bukan ibaratnya profesor, bukan insinyur atau apa gitu, tapi Kusir Delman ini memiliki hati yang saya bilang nih kaya banget gitu, hatinya tuh luas banget gitu ya. Jadi ibaratnya kita ini yang punya edukasi yang lebih tinggi, yang berpendidikan lebih tinggi, belum tentu diberikan rezeki mendapatkan hati seluas beliau ini. Masya Allah Pak, ini saya rasa nih Pak, jika semua orang-orang ini nanti suatu saat nanti ketika dihisab di hadapan Allah, nanti mereka akan bersaksi bagaimana kebaikan Bapak nih. Betul. Luar biasa ya, mau menampung saudara-saudara di sini. Dan saya rasa juga mereka di sini, Bapak di sini nggak mungkin ibaratnya ada uangnya sih ngelakuin, kayaknya nggak mungkin deh ibaratnya. Tapi masih tetap berjalanin ya Bapak ya, Masya Allah. Ya saya tadi udah matematika Allah lah gitu ya gitu. Karena saya kalau saya hitung per hari satu orang misalnya 20.000 dikalikan 450 orang, berarti kan 10 juta sehari buat makannya aja tuh. Belum nanti ada yang sakit, ada lampu yang rusak, keran yang patah, itu kan harus dibeli. Tapi saya yang berpikir tuh yang penting mereka tuh makan, terutama itu. Makanya tadi tuh masak tuh itu masih masak terus tadi tuh. Masih satu terus, hari ya? tuh satu kintal 75 kilo per hari untuk 3 kali makan. Nggak tahu dari mana tuh. Ya mungkin tadi Allah tuh menggerakkan orang-orang baik lah ya. Tadi ada ngasih nasi kotak tuh, walaupun nggak seberapa juga nih kayak gini nih. Ada ngasih nasi kotak gitu. Dari mana aja lah saya terima gitu. Oh, tiba-tiba yang ada aja gitu yang datang. Nggak disangka, arti kita nggak ada ini gitu. Masya Allah. Pak, ini kalau misalnya untuk yang lain juga mungkin dengan nonton ini tergerak hatinya untuk ikut serta juga nih Pak, kira-kira kirim kemana Pak?
kalau mau ikut bantu? Nggak mungkin misalnya mungkin jauh gitu, nggak mungkin nganter langsung. Iya. Ya, ke nomor saya aja barangkali ya. Ada ya? Nomor HP saya gitu. Nanti kita tulis aja di description ya. Nomor HP saya nanti mungkin setelah itu kan bisa kan Pak, saya minta nomor rekening bisa mungkin ada kayak gitu. Iya. Nanti baru kita kasih ini gitu. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang ikut mau membantu, mendonasikan dana kita ya mungkin teman-teman ada yang lebih gitu ya, boleh bantu. Kita bisa lihat tadi udah lihat bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sini gitu ya, mereka sangat membutuhkan sekali. Insya Allah melalui Bapak amanah, Insya Allah Bapak akan terus memberikan yang terbaik untuk semua yang ada di sini ya. Bapak sekali lagi terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Mas Arya sama-sama. Ya, Pak. Saya sangat berharga dikunjungin orang seperti Mas Ari dan Mbak juga ya gitu. Kita justru kita malah masa yang- rezeki nih Pak, bisa ketemu apa nih, banyak pelajaran yang Masya kita Allah. dapat di sini, bahwa ya banyak banget lah pelajaran. Nggak usah kita sampai nggak tahu mau ngambil dari mana nih arah pelajarannya. Semuanya bermakna, jadi lebih banyak rasa syukur kita yang mungkin kita sering terlewat ya sehari tiap hari, bahwa kita diberikan banyak sekali rezeki sama Allah ya. Satu syaraf aja dibengkokin sedikit udah berubah, dan ternyata masih ada orang yang mau nampung ini. Itu yang luar biasa yang ya. luar biasa. Bapak mungkin ada harapan apa Pak terakhir untuk mereka ini? Bapak kepengen ini seperti apa sih Pak? Untuk Bapak- buat yayasan Bapak ada rasa Al- capek nggak sih Pak untuk udahlah saya udah gimana biar semua semua gitu, bagaimana Pak? Ada Capeknya jadi gini Mas Ari ya, capeknya itu kita ketika mereka mungkin kesejahteraannya belum tercukupi, fasilitasnya belum memadai, itu saya merasa capek gitu. Makanya saya berupaya mereka lebih sejahtera dibandingkan, kalau perlu mereka lebih sejahtera dibandingkan saya gitu, kayak tempatnya ya, tempatnya biar layak, makan juga yang standar gizi gitu. Kalau sementara ini kan mereka juga masih jauh gitu ya, itu harapan saya gitu. Kalau untuk misalkan nanti seperti apa saya enggak, yang penting mereka nih tempat tinggalnya layak, dia hidupnya sejahtera, manusiawi lah. Insya Allah nanti ke depannya ya Pak. untuk yang ada keinginan juga mereka sembuh juga tapi kan Pak ya. Itu pokok utama itu. Pertama kita nih bagaimana mereka nih bisa kembali pada keluarga ya. Dia bisa berguna untuk dirinya juga untuk orang lain. Itu betapa senangnya dan betapa kita bahagianya. Dia bisa sampai dapat jodoh di sini, sama-sama kasih bidang, kita nikahin, dia bisa jadi di rumah, Allah, bisa Masya apa buka-buka warung Keluarga, ya. kecil, itu bahagia yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kadang-kadang dia datang tuh sama anaknya, kita nggak tahu nih, Pak kan saya dulu pernah dirawat di sini, kita udah lupa ada tuh. Itu kita bahasanya tuh bener-bener kita bahagia luar biasa gitu. Itu kebahagiaan yang Kebahagiaan benar-benar itu kita- sebetulnya itu motivasinya. Tadi pertama si Rudi, saya selama saya hidup baru kali itu dicium kaki saya sama ibu-ibu, walaupun mungkin nggak sampai dicium gitu ya. Itulah buat motivasi saya. Artinya saya walaupun saya orang kusir delman yang tidak punya kapasitas apa-apa, masih ada orang hargain. Inilah membuat yayasan ini jadi seperti terbentuk yayasan gitu. Masya Allah. Masya Allah, itu Bapak baru- juga terus diangkat terus derajatnya ya Pak ya, Masya Allah. Itu baru orang hargai, gimana Allah yang hargai nih, Masya Allah luar biasa Pak. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Sehat terus ya Pak, banyak salam yang, buat keluarga semuanya. dipermudah segala urusan Bapak, karena mudah mempermudah saudara kita juga ya. Teman-teman, ini sangat menginspirasi sekali, banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Jangan lupa untuk support Bapak juga di Yayasan Al-Fajar Berseri. Ya. Di Tambun Selatan ya. Benar. Oke baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Baik, Pak Bapak, ya. baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.